Shalom rekan-rekan yang terkasih. Jika seseorang memiliki kuasa sekaligus kasih dan kepedulian, maka seseorang itu sesungguhnya sudah memiliki paduan yang sempurna. Mengapa demikian? Karena jika seseorang hanya memiliki kuasa tanpa kasih atau kepedulian, maka orang itu berpotensi menjadi seorang yang kejam dan mengerikan, yang dapat memakai kekuasaannya dengan sekehendak hatinya, semena-mena dan diktator. Sebaliknya, jika seseorang hanya memiliki kasih atau kepedulian tanpa kuasa, maka sesungguhnya ia hanya seorang yang tidak berdaya, bahkan untuk menjalankan kepedulian dan kasihnya. Saudaraku, menariknya, Markus 5 ayat 1-20 yang tadi kita baca, memberikan kepada kita sebuah gambaran yang menarik mengenai siapa Yesus sebenarnya. Perikop ini hendak menunjukkan kepada kita bahwa Yesus bukan hanya sesosok pribadi yang berkuasa penuh, tetapi ia juga sesosok pribadi yang sepenuhnya kasih dan sepenuhnya peduli. Mari kita perhatikan dengan lebih jelas. Perikop yang tadi kita baca, pertama-tama menunjukkan bahwa Yesus adalah pribadi yang sepenuhnya berkuasa. Yesus berkuasa penuh atas roh-roh jahat, yakni legion yang telah merasuki orang Gerasa itu. Tidak ada satupun orang yang berhasil menaklukkan dan mengusir setan-setan itu. Karena setan-setan itu begitu berkuasa, bahkan setan-setan yang merasuk orang Gerasa itu telah membuat orang Gerasa itu menjadi liar dan mengerikan. Tinggal di pekuburan, tidak dapat dijinakkan, tidak dapat diikat baik dengan tali, rantai, atau belenggu apapun. Namun, ketika setan-setan itu melihat Yesus dari jauh, apa yang menjadi respon setan-setan itu? Setan-setan itu tersungkur dalam pengakuan akan keberkuasaan Yesus. Setan-setan yang tadinya terlihat begitu hebat dan begitu mengerikan, tersungkur dalam ketidakberdayaan. Bahkan secara ironis, setan-setan itu justru memproklamasikan identitas Yesus yang sebenarnya. Engkau anak Allah yang maha tinggi. Saudara, menarik lagi jika kita memperhatikan bagaimana setan-setan itu keluar dari orang Gerasa. Setan-setan itu keluar hanya dengan satu kalimat dari Tuhan Yesus untuk menunjukkan betapa berkuasanya Yesus sebenarnya. Bahkan jika kita mau melihat konteks yang lebih luas, yaitu dari perikop sebelum kisah ini dan sesudahnya, maka kita akan mendapatkan gambaran yang lebih lengkap lagi mengenai keberkuasaan Yesus. Perikop sebelumnya menunjukkan bahwa Yesus adalah pribadi yang sepenuhnya berkuasa atas alam. Perikop sesudahnya menunjukkan bahwa Yesus adalah pribadi yang berkuasa atas penyakit yang tidak sanggup disembuhkan oleh manusia, dan Yesus bahkan berkuasa atas kematian. Karena itu jika digabungkan, Yesus adalah pribadi yang berkuasa atas segala hal. Inilah gambaran pertama dari identitas Yesus itu. Gambaran yang kedua yang hendak diberikan kepada Yesus adalah Yesus sebagai pribadi yang penuh kasih dan peduli. Yesus datang mencari orang Gerasa yang kerasukan itu, yang sudah ditinggalkan, dibiarkan, dan tidak dipedulikan orang. Yesus menilai dan menganggap orang Gerasa yang kerasukan itu jauh lebih berharga daripada ribuan babi-babi yang ada. Yesus lebih rela babi-babi itu yang mati daripada orang Gerasa yang kerasukan legion itu yang mati. Padahal orang-orang di daerah itu lebih memilih babi-babi mereka ketimbang orang Gerasa yang kerasukan setan itu. Dan bukan hanya itu, kasih dan kepedulian Yesus bahkan dinyatakan kepada orang-orang di daerah itu yang menolak dan mengusir Yesus keluar dari daerah mereka karena mereka merasa kehadiran Yesus hanya akan merugikan mereka. Bagaimana cara Yesus mengasihi mereka? Yesus meminta orang Gerasa yang sudah disembuhkan dari kerasukannya itu untuk tetap tinggal di daerahnya dan menceritakan segala yang sudah Tuhan kerjakan dengan penuh kuasa dan penuh belas kasihan. Saudaraku, inilah wujud nyata kepedulian dan kasih Yesus, bahkan atas mereka yang tidak dianggap, bahkan atas mereka yang telah menolak Dia. Saudaraku, inilah Yesus yang sama yang engkau dan saya kenal hari ini.
Yesus yang sama berkuasanya, sekaligus Yesus yang sama peduli dan penuh kasihnya kepada engkau dan saya. Saudaraku, bukankah mengenal Allah dan mengenal dan bersandar kepada Yesus yang demikian merupakan penghiburan terbesar bagi engkau dan saya hari ini? Apapun keadaan yang terjadi pada hidup kita, seburuk apapun, seberat apapun, segelap apapun, setidak berpengharapan seperti apapun situasi yang sedang engkau dan saya hadapi, engkau dan saya memiliki Allah yang sepenuhnya peduli, sekaligus Allah yang sepenuhnya berkuasa melampaui segala keadaan yang engkau dan saya hadapi. Saudaraku, kepada siapa lagi engkau dan saya dapat bersandar dan mendapat damai sejahtera selain kepada Dia? Marilah pandang kepada Yesus yang penuh kasih dan berkuasa itu.